Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali ke konten mulai Jumatan, di mana kita memaknai dari khutbah yang disampaikan oleh khatib. Kali ini Jumat tanggal 31 Oktober ya. Sudah hari terakhir Oktober. Di sini khatib mengingatkan tentang satu hal terkait di surah At-Talaq apa itu ya? Ayat 2 dan 3. Bentar sambil saya cari deh. Biar nggak salah. Dan dia At-Talaq. Oh ya, ini di potongan ayat kedua ya, di akhir ayat kedua dan masuk ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Nah, jadi untuk sebagai pembukaannya beliau menyampaikan ayat kedua, akhir ayat kedua dan ketiga ini di surah Talak itu dengan meneruskan bahwa ya segala sesuatu gitu ya, kalau kita itu bertakwa itu insya Allah Allah itu akan bantu kita dengan segala hal yang ya emang Allah mampu, yang maha mengetahui dan maha segala sesuatu gitu. Kemudian juga Khatib menjelaskan ya, kita butuh uh, pembuktian ketakwaan. Pembuktian ketakwaan itu dengan salah satunya adalah kuatnya kita dalam menghadapi cobaan. Jadi dalam menghadapi cobaan, Allah minta kita itu untuk senantiasa ya mampu menghadapinya dengan kondisi apapun. Dijelaskan juga dalam sebuah hadis bahwa menakjubkan ya kehidupan seorang muslim atau mukmin ya, kalau nggak salah ya, antara dua itu apabila dia mendapatkan karunia gitu dia bersyukur, dan apabila dia diberi cobaan dia itu bersabar lah, intinya poinnya itu ya. Jadi kemampuan kita sebagai seorang muslim mukmin mutakin itu adalah di kemampuan kita untuk merasakan hal itu ya, hal yang membahayakan, yang membahagiakan, dan juga hal yang menyedihkan itu yang harus kita hadapi dengan sabar dan syukur. Kemudian dititik tekan lagi oleh khatib bahwa di surah Al-Insyirah itu di bagian akhirnya itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi menekankan lagi bahwa ya kita ini sebagai manusia gitu, dengan segala keterbatasan kita, apalagi di kondisi saat ini yang ya ujiannya cukup banyak ya, ujian dalam artinya fitnahnya cukup lengkap ya, dari versi zaman-zaman kisah-kisah di zaman kenabian para nabi dan rasul itu bukan cukup lengkap ya, lengkap kali ya. Ujiannya itu kita diminta untuk ya menaikkan kesyukuran dan kesabaran itu sendiri
dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ya tadi di ayat Al-Insyirah itu sebenarnya setelah kesulitan ada kemudahan ya. Jadi kita diminta untuk menghadapi kesulitan itu sampai nanti datangnya kemudahan. Bahkan kalau misalnya kata-kata di pemaknaan saya, ya tugas kita yang menghadapi saja kan, bukan menyelesaikan. Kadang-kadang seperti itu. Nanti apa? Ya kadang Allah yang lewat Allah yang bantu selesaikan, atau Allah ilhamkan kita untuk menyelesaikan itu dengan cara yang Allah tahu kita bisa. Seperti itu. Atau uh, jadi ingat ceramah Gus Baha terkait perihal hutang ya. Misalnya hutang, kita terpaksa berhutang sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan buat makan gitu ya. Allah akan bantu kita untuk melunasi hutang itu karena Allah tahu kalau kita tidak makan maka akan terhambat ibadah kita dan juga akan terhambat juga terancam kehidupan kita gitu ya, atau ya, nyawa bisa melayang dan lain-lain. Allah akan bantu. Tapi kalau hutang itu bukan karena kebutuhan yang mendesak gitu ya, maka ya Allah nggak ikut urun. Urun itu dalam artian bantu membayarkan hutang yang sebab itu. Nah, jadi dari hikmah itu ini benar juga ya. Dari seluruh ujian yang Allah berikan itu, ya kita hadapin saja. Jangan lari, jangan kemana-mana, hadapi. Kalau bisa diusahakan cara-cara untuk menyelesaikannya, diusahakan. Kalaupun tidak ya, kalaupun sudah gitu ya, ya tinggal dipasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.